Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Wah, pasti baik-baik saja bukan? Pada video pembelajaran kita yang kelima, Ibu akan mengajarkan kalian tentang operasi hitung bilangan bulat, yakni pada operasi penjumlahan. Jadi pada operasi penjumlahan bilangan bulat dapat dilakukan atau dicari hasilnya dengan menggunakan garis bilangan ataupun tanpa menggunakan garis bilangan. Nah, anak-anak, selamat menyaksikan video pembelajaran matematika yang kelima dan jangan lupa kalian kerjakan tugas yang ada di akhir video pembelajaran tersebut. Selamat menyaksikan! Nah, anak-anak, pada video pembelajaran kita yang kelima, kita akan belajar tentang operasi hitung bilangan bulat. Di mana operasi hitung bilangan bulat yang akan Ibu ajarkan di video pembelajaran kali ini tentang penjumlahan bilangan bulat. Nah, operasi hitung bilangan bulat ada 4 macam nih anak-anak. Pertama, penjumlahan. Yang kedua, pengurangan. Yang ketiga, perkalian, dan yang keempat, pembagian. Nah, lihat ilustrasi kapal selam di samping. Kapal selam itu sedang menyelam ke dalam laut. Kedalaman yang sudah dicapai oleh kapal selam tersebut sedalam 20 meter di bawah laut. Pada saat itu, kondisi arus laut sangat deras. Oleh karena itu, kapal dinaikkan 8 meter dari posisi semula. Nah, anak-anak, coba kalian tulis ulang kembali bacaan di atas dengan rapi. Tapi kalian harus menggunakan kalimat kalian sendiri. Lalu kerjakan di buku tugasmu. Kira-kira jika kalian ubah pernyataan di atas atau cerita di atas dalam bentuk kalimat matematika, apakah bisa berhubungan dengan bilangan bulat? Nah, seperti ini. Kita harus menjumlahkan bilangan bulat tersebut dengan menggunakan garis bilangan ataupun tanpa garis bilangan. Pertama, langkah awal yang kalian harus lakukan untuk menyelesaikan soal cerita tersebut adalah mengubah kalimat itu menjadi kalimat matematika, yakni kapal selam berada di kedalaman 20 meter di bawah laut. Berarti di bawah laut itu dalam bentuk kalimat matematika bilangan bulat adalah di bawah atau negatif 20 meter. Kemudian posisi kapal selam dinaikkan 8 meter. Hal ini dapat ditulis menjadi 8 meter, positif 8. Jadi posisi akhir kapal selam berada pada negatif 20 ditambah 8. Nah, negatif 20 ditambah 8. Pada saat pembelajaran nanti, kalian akan belajar bagaimana cara menyelesaikan operasi tersebut, operasi penjumlahan bilangan tersebut, bilangan bulat, dengan menggunakan garis bilangan ataupun kalian tanpa menggunakan garis bilangan. Nah, setelah diperoleh hasilnya, maka didapatlah posisi akhir kapal selam, yakni berada di kedalaman negatif 12 meter atau di bawah 12 meter di bawah permukaan laut. Nah, operasi penjumlahan. Kita masuk sudah operasi penjumlahan bilangan bulat. Pada operasi penjumlahan bilangan bulat, kita akan menggunakan garis bilangan untuk membantu kita dalam memperoleh hasil dari penjumlahan bilangan bulat tersebut. Caranya, jika menggunakan garis bilangan, kalian harus menggambarkan garis bilangannya terlebih dahulu. Yang berarti bilangan yang pertama kalian gambar dulu di garis bilangan posisinya di mana, lalu kalian jumlah dengan bilangan yang kedua. Jumlah dalam hal ini berarti arah yang kalian lakukan itu menghadap pada arah yang tetap. Jika kalian sudah mengarah ke sebelah kanan, maka yang harus kalian lakukan adalah tetap mengarah ke sebelah kanan tersebut. Oke? Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan contoh soalnya dari operasi penjumlahan 2 buah bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan, yakni sebagai berikut. Nah, contoh 1, penjumlahan dan pengurangan pada garis bilangan. Kalau operasi penjumlahan berarti menghadap pada arah yang tetap. Pada operasi pengurangan berarti berbalik arah. Tanda positif berarti maju, tanda negatif berarti mundur.
Contoh 1, ada seorang anak laki-laki bernama Udin. Pertama kalian gambar di garis bilangannya di buku kalian. Terus Udin sedang melangkahkan kakinya di atas lantai berpetak. Mula-mula Udin berada di titik 0. Kemudian Udin melangkahkan kaki ke depan sejauh 4 langkah. Berarti dia melangkah tuh 1, 2, 3, 4. Nah setelah melangkah Udin berada di titik 4. Nah setelah itu Udin melangkah lagi ke depan sejauh 5 langkah. Nah Udin melangkah lagi sejauh 5 langkah ke depan 1, 2, 3, 4, 5. Maka posisi akhir Udin yakni berada di titik 9. Jadi dari pernyataan contoh di atas dapat dituliskan 4 ditambah 5 sama dengan 9. Jadi karena kedua bilangan tersebut merupakan bilangan yang sama-sama positif, berarti tanda positif berarti kalian harus maju. Kalian tidak boleh mundur. Kalau mundur itu hanya berlaku pada bilangan negatif. Sedangkan kalau positif berarti kalian harus maju. Karena soalnya menuntut kalian untuk maju dari titik awal kalian berdiri di titik 0, terus kalian harus maju 4 langkah. Setelah itu disuruh lagi melangkah sejauh 5 langkah, berarti pernyataan cerita tersebut membutuhkan atau menyuruh kalian untuk menjumlahkan. Karena kedua bilangan itu merupakan sama-sama bilangan positif, maka kalian harus memposisikan langkah itu tetap pada langkahnya, yakni tetap maju karena dia sama-sama dua bilangan positif. Nah, seperti itu untuk contoh 1. Nanti setelah itu Ibu akan berikan contoh 2, di mana contoh 2-nya terdapat bilangan negatifnya. Ya, selanjutnya untuk contoh 2, Ibu akan jelaskan sebagai berikut. Nah, pada contoh 2 itu ada bilangan 9 ditambah negatif 6. Jadi, untuk menyelesaikan soal tersebut menggunakan garis bilangan, pertama kali yang kalian lakukan adalah menggambar garis bilangan tersebut. Nah, awalnya kalian berada pada titik 9. Dari titik 0, kalian melangkah ke titik 9. Nah, karena diminta adalah operasi penjumlahan, berarti kalian menghadap ke arah yang tetap. Kalian tidak boleh berbalik arah. Seperti Udin tuh, lihat gambarnya, dia berada atau menghadap ke arah yang tetap. Nah, dia menghadap ke arah yang tetap. Setelah itu, kalian diminta untuk menambah atau menjumlah dengan negatif 6. Berarti kalau negatif 6 kan sudah Ibu bilang sebelumnya. Kalau negatif berarti kalian harus mundur. Yang diminta negatif 6. Berarti kalian mundur 6 langkah dari titik 9 kalian. Berarti mundur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kalian mundur sejauh 6 langkah. Nah, setelah kalian mundur sejauh 6 langkah, maka kalian akan berada pada titik 3. Jadi, hasilnya 9 ditambah 6 adalah positif 3. Nah, Ingat, anak-anak, pada operasi hitung bilangan bulat, yakni penjumlahan, ada beberapa catatan yang harus kalian perhatikan. Karena pada operasi hitung penjumlahan ini kalian tidak menggunakan garis bilangan. Jadi kalian langsung menyelesaikan bilangan atau operasi hitung penjumlahan bilangan bulat tersebut. Nah, caranya adalah yang pertama, jika tanda bilangan sama, yakni dalam hal ini tanda bilangan seperti contoh ini. Ini kan tanda bilangan yang satu positif, yang satu negatif, maka tanda bilangannya tidak sama kan? Yang dikatakan sama apabila sama-sama positif seperti ini, sama-sama negatif, maka kalian langsung menjumlahkan saja bilangannya. Dan untuk tanda yang di sini kalian mengikuti. Kalau keduanya positif berarti positif juga hasilnya. Kalau keduanya negatif maka negatif juga hasilnya. Karena kedua tanda bilangannya itu adalah sama.
Selanjutnya, jika tanda bilangan berbeda, maka yang dicari selisih bilangannya. Nah, maksudnya seperti ini. 8 dan 10, negatif 10 tanda bilangan berbeda kan? Maka kalian cari selisih kedua bilangan ini berapa? Tulis di sini. Lalu untuk tanda bilangannya kalian mengikuti bilangan yang besar. Coba lihat, bilangan positif mempunyai bilangan 8, tanda bilangan negatif mempunyai bilangan 10, maka diikuti yang mempunyai mempunyai bilangan yang besar, yakni negatif, maka hasilnya pula negatif. Sudah paham anak-anak? Nah, untuk contoh soalnya sebagai berikut. Misalnya, soal nomor 1. Soal nomor 1 ini 8 ditambah negatif 10, karena 8 dan negatif 10 itu tanda bilangannya berbeda, maka kalian cari selisih bilangannya. Selisih dari 10 dan 8 adalah 2. Untuk tanda bilangan yang di hasil ini, kalian mengikuti bilangan yang besar. Pada bilangan positif bilangannya hanya 8, pada bilangan negatif bilangannya 10, berarti tanda yang digunakan mengikuti bilangan yang besar, jadi negatif. Sudah paham? Nah, nomor 2. Soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini dia memiliki tanda bilangan positif 9 dan positif 15. Maka kalian harus langsung menjumlahkan bilangannya karena tandanya sudah sama. Maka 9 tambah 15 adalah 24. Hasilnya positif atau negatif? Positif dong, karena keduanya memiliki tanda bilangan sama, yakni positif. Jadi hasilnya di sini adalah 24, positif 24. Selanjutnya soal nomor 3. Soal nomor 3, negatif 15 tambah negatif 7. Lihat, tanda bilangan 1 dan tanda bilangan 2 adalah memiliki jenis yang sama, yakni sama-sama jenis bilangan negatif. Negatif 15 tambah negatif 7, berarti kalian langsung jumlahkan saja bilangannya. 15 ditambah 7 berapa anak-anak? 22. Untuk tanda bilangannya, karena dia sama-sama memiliki tanda bilangan negatif, maka hasilnya pun negatif. Selanjutnya soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini negatif 40 tambah negatif 20. Karena dia memiliki tanda bilangan sama, yakni tanda bilangan negatif, maka langsung dijumlahkan saja 60. Jangan lupa tanda bilangannya adalah negatif karena tanda bilangannya sudah sama-sama negatif. Jika kedua bilangan tanda sama-sama negatif, maka hasilnya pasti negatif. Jika kedua bilangannya sama-sama positif, maka hasilnya pasti positif dan dijumlahkan bilangannya. Soal nomor 5. Soal nomor 5 ini negatif 15 tambah 10. Coba lihat, tanda bilangannya ini berbeda, maka yang harus kalian lakukan mencari selisih kedua bilangan. Selisih 15 dan 10 adalah 5. Untuk tanda bilangannya mengikuti bilangan yang besar, memiliki tanda bilangan yang memiliki nilai besar, yakni 15. 15 ini tanda bilangannya apa? Negatif, berarti tandanya adalah negatif. Selanjutnya soal nomor 6. Soal nomor 6 ini memiliki tanda bilangan yang sama, yakni sama-sama negatif, maka langsung kalian jumlahkan saja bilangannya. 25 tambah 75 adalah 100. Untuk tanda bilangannya karena sama-sama negatif pasti hasilnya negatif. Kalau sama-sama positif pasti hasilnya positif. Nah, itu tadi ya anak-anak. Nah, anak-anak, itu tadi materi pada video pembelajaran matematika kita yang kelima mengenai operasi penjumlahan bilangan bulat. Setelah ini akan ada video pembelajaran matematika yang keenam tentang operasi pengurangan bilangan bulat. Ibu harap kalian tetap jaga kesehatan, mengerjakan tugas-tugas yang sudah Ibu berikan, dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video pembelajaran matematika yang keenam.